Annyeonghaseyo, sekarang review drama Please Don't Date Him. Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku, subscribe, like, and komen juga ya. Jangan lupa loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Drama ini mengisahkan tentang seorang wanita bernama Seo Jisung bekerja sebagai program untuk pengembangan peralatan rumah tangga dengan teknologi AI. Secara kebetulan ia mengembangkan lemari es pintar yang bisa membuat menu makanan hanya dengan mengucapkan sifat si pemilik. Tapi tiba-tiba program dalam lemari esnya berubah, memberikan informasi tentang korupsi dan juga rahasia pribadi atasannya. Bahkan Jisung bisa menyelamatkan hidupnya dengan hubungan sang pacar yang sudah bertahan selama 7 tahun, tapi ternyata pria itu adalah pria sampah. Secara tak sengaja, Jisung terhubung dengan Jung Kook Hee karena mereka bertemu beberapa kali saat kejadian yang memalukan. Kook Hee terlihat sangat misterius dan juga tak suka difoto. Bahkan ponselnya tak terhubung dengan sosial media dan lebih suka menggunakan pesan teks dibandingkan dengan chat. Kook Hee bisa tahu tentang jalan tikus karena ia selalu mengingat semua jalan di sekitarnya. Ia lebih memilih mengingat semuanya dibandingkan menggunakan maps yang biasa orang pakai. Kook Hee pun terlihat sangat misterius, tapi diam-diam memberikan perhatian pada Jisung karena mengetahui tentang masalah percintaannya. Tak Ki Hyun, ia adalah pemilik kedai segala macam makanan yang serba natural, tapi rasanya tak begitu enak. Dia memiliki seorang suami yang sangat terjadwal dan sedang berusaha memiliki anak. Moon Ye-sul, ia adalah wanita yang bekerja sebagai penyemprot disinfektan pada semua tempat. Ye-sul terlihat sangat cantik dan juga menggoda, tapi dalam hal cerita cinta ia tak semulus dengan cerita cinta Jisung. Ia tak pernah berpacaran lama dengan seorang pria dan selalu gagal. Tapi tiba-tiba ia bertemu dengan seorang dokter gigi yang membuatnya jatuh cinta. Keduanya adalah teman dekat Jisung dan mereka saling berbagi cerita di kedai Ki Hyun. Jadi bagaimanakah cerita hubungan Jisung dan Kook Hee? Apa yang akan disembunyikan Kook Hee sampai tak mau difoto bahkan tak menggunakan sosial media? Cerita apa saja yang membuat lemari es yang dibuat Jisung itu bisa mengetahui semua rahasia? Komentar gue sama drama ini, ya ampun ya, gue jatuh cinta banget sama drama ini gara-gara ngeliat si Jun yang jadi petugas pemadam kebakaran itu loh. Dia tuh cute banget di drama ini, jadi cowok polos yang gak tahu apa-apa, tapi gara-gara si Jisung ini akhirnya mau coba tuh yang namanya fitur chat di ponselnya. Jadi selain wajahnya tampan, si Jun ini badan juga bagus ya, karena ada sesi foto kalender buat orang-orang pemadam kebakaran dan di situ dia apps-nya kelihatan. Pokoknya kalian mesti nonton, ini tuh bener-bener vitamin banget ya buat cewek. Dan gue tuh gak ngeh kalau dia tuh main di Good Casting, karena di Good Casting itu kan dia jadi artis yang arogan. Sementara tuh di sini karakternya bertolak belakang banget. Di Good Casting dia jadi cowok yang sinis, tapi akhirnya baik gitu. Sementara di drama ini dia tuh polos banget dan punya banyak rahasia, tapi akhirnya bisa kebuka sama si Jisung ini. Dan gue tuh akhirnya nyari-nyari tentang informasinya si Jun. Ternyata dia tuh salah satu anggota idol, pantesan ya wajahnya tuh ganteng. Dia tuh anggota idol. Nama grupnya Yukis dan umurnya tuh ternyata masih muda. Terus dia pernah debut juga setelah Yukis itu mungkin nggak tahu ya gue bubar apa enggak. Tapi akhirnya dia ikut program survival gitu kayak PD101 gitu. Terus dia debut juga di program itu dan menurut gue sih nggak begitu terkenal ya karena ya gue nggak tahu emang sih ya mudah-mudahan aja sih ya aktingnya ini
bisa bikin dia lebih terkenal lagi, dan menurut gue usahanya nggak sia-sia dalam hal acting, dalam hal nyanyi. Mudah-mudahan bakal terkenal ya. Selain ada si Jun, ada juga cowok yang gue suka di drama ini, yaitu yang jadi dokter giginya dan jadi pacar Yesol itu, Bomi Aping juga, dia main di sini ya. Nah, ini tuh karakter yang benar-benar second lead tapi membantu banget dari semuanya gitu. Nah, ini tuh menurut gue si Bomi ini gak kelihatan banget idolnya dan masuk banget ke karakter dia yang bawel dan juga bisa menggoda banget gitu. Dan dia tuh bisa dibilang pinter acting, ternyata gak cuma pinter nyanyi doang si Bomi ini. Si Bomi kan emang dasarnya idol ya, jadi waktu pas pakai rok super mini, dia bisa dengan santai duduk ngegoda si dokter ini. Jadi menurut gue kelihatan banget aura idolnya itu. Tapi yang lucunya tuh di sini dia baru deket banget sama si dokter, tapi langsung bobo bareng. Dia tuh lucu banget di sini. Ternyata dia profesional juga ya sebagai seorang artis. Dan menurut gue sih bagus dia untuk jadi actingnya gitu. Jadi dia nggak cuma menang tampang doang menurut gue sebagai seorang idol, tapi dia actingnya juga bagus karena natural banget. Gue pikir ini drama tuh simple banget, tapi ternyata temannya Jisung yang si Ki-hyun ini punya suami. Dia tuh adalah anggota NIS dan gue baru tahu di akhir-akhir kenapa dia jadi anggota NIS dan misterius banget. Kalian mesti nonton deh. Ini tuh drama cuma 10 episode, tapi benar-benar banyak makna dan banyak pesan yang disampaikan di drama ini. Pesan dari drama ini adalah kita nggak bisa memutuskan dengan cepat ingin menikah atau bercerai. Kalau kalian tuh udah dewasa dan udah bisa berpikir jernih, kalian tuh bisa saling ngobrol satu sama lain lebih dulu dan lebih terbuka. Karena sebenarnya tuh di drama ini dilihatin kalau orang dewasa itu lebih suka menyembunyikan suatu hal karena orang tuh nggak pingin tahu rahasia yang membuat orang itu mikir itu ada kelemahannya. Pelajaran kedua adalah semakin kita dewasa, kita tuh mesti tahu karakter pasangan kita dan bisa memakluminya. Kayak si Yesol ini bisa maklumi si dokter gigi yang tiba-tiba pergi dan datang kapan aja tanpa kabar, dan itu ternyata adalah turunan dari ayahnya. Sementara si Ki-hyun ini yang sebelumnya berpikir negatif tentang sang suami, tapi akhirnya bisa mengerti setelah suaminya itu bisa menjelaskan alasan melakukan yang gak disukain sama Ki-hyun ini. Jadi inti dari drama ini adalah kita tuh harus saling jujur satu sama lain. Dan kalau pasangan kita itu emang baik, pasti akan menerima masa lalu orang tersebut. Dan kita tuh jangan pernah menyalahkan diri sendiri, menghukum diri sendiri sebelum kita tahu apa yang terjadi sebenarnya. Dan kita tuh harus bertemu orang yang berpikir positif dengan kejadian masa lalu kita. Jadi kayak ada yang nasehatin gitu, dan akhirnya si Cookie ini bisa menerima masa lalunya dan menjalani hidup sekarang tanpa beban. Oke guys, sekian bahasan gue tentang drama ini. Pokoknya kalian mesti nonton karena di sini banyak adegan romantis juga dan bikin senyum-senyum sendiri. Terima kasih ya guys sudah nonton. Kamsahamnida. Sampai jumpa di review drama selanjutnya. Annyeonghaseyo.